jelas ini C. Ini ya, titik C19. Ini yang dikatakan tidak terdaftar. Nah, kemudian ini keterangan Lurah Cengkareng Timur, dia bilang ada, merefer ke Cengkareng Barat, ada terdaftar. Tapi si nulis ini menyatakan Lurah ini bukan tulisan saya. Nah, yang paling aneh lagi adalah ini kan ada girik, ini kan ada IPEDA-nya. IPEDA itu ini girik tahun 76 ya. Dia bayar IPEDA 76 sampai 2010. Pertanyaannya kalau nggak terdaftar, pajaknya itu larinya kemana? Jadi waktu saya beli ini, ya tanah ini dikuasai si penjual. Yang namanya PT yang merampas itu nggak ada. Dirampas saya tanggal 21 April 2010, dia peralihan hak November tanggal 19 2010. Jadi waktu dia mengambil atas nama PT BMJ, berarti dia melanggar dia belum punya legal standing. Tapi itu penyidik abaikan semua. Jadi kita walaupun data kita lengkap, semua diabaikan penyidik. Tapi dilihat, ini yang dipermasalahkan girik 5047 kapuk, kata tulisan kapuk. Memang itu dulu ex kapuk, karena ada SK gubernur, ada pemekaran. Tapi dia nggak peduli, tutup mata. Ini di kapuk, bukan di Cengkareng Timur. Nah, gitu. Jadi saya tadi dengan melihat saksi yang kemarin yang pertama dengan yang kedua, ini Pak Budi Harjo ini ditersangkakan hanya didasarkan bahwa girik yang dimiliki Pak Budi itu tidak terdaftar, dan di dalam persidangan ini tadi tidak bisa menunjukkan letter C. Dia tidak menunjukkan baik dari jaksa penuntut umum maupun penyidik. Dia tidak lampirkan surat-surat yang kira-kira melemahkan dirinya, rekayasanya dia tidak lampirkan. Tapi semua surat-surat yang legalitas yang sah oleh pihak Pak Budi juga tidak dia bukan. Nah, tadi yang menarik adalah girik C5047 tidak terdaftar di Kelurahan Kapuk. Saya tanya saksinya tadi, Kapuk itu terakhir mencatat itu tahun berapa? 68. Girik saya tahun 80. Ya nggak nyambung. Seharusnya penyidik ngerti. Tapi memang ditargetkan gitu. Simpel kan? Iya. Jadi kesimpulannya, girik Pak Budi itu bukan palsu, tapi tidak tercatat. Beda banget ya, palsu sama karena pencatatan Kapuk terakhir adalah tahun 68. Sementara pemekarannya tahun 83. Gitu. Dan giriknya tercatat tahun 80. Itu sebabnya ada keterangan Lurah Cengkareng Timur yang menyatakan tercatat. Lurah Kapuk ini Cengkareng Timur menyatakan bahwa tercatat giriknya. Dia katakan ex Kapuk giriknya. Gitu, dan ya. SHGB yang dimiliki PT SSA itu dengan BMJ itu bukan lokasinya di situ sebenarnya. Dan dengan kejadian hari ini berdasarkan saksi, kita juga memohon agar penyidik yang mengatakan itu palsu itu juga kita klarifikasi di sini. Jadi sebenarnya yang membuat keterangan palsu itu surat palsu sebenarnya penyidik. Karena sudah jelas-jelas ada keterangan dari surat dan camat, akte jual beli jelas, tapi dinyatakan palsu. Jadi yang membuat surat palsu sebenarnya penyidik dan jaksa penuntut umum karena mentersangkakan dan menahan orang yang pembeli beritikat baik yang sah, clear dan clean, dia punya surat. Ya, dan para saksi secara baru 2 ya saksinya ya, dari 9 yang diajukan jaksa baru 2 yang hadir, sehingga hari Senin besok kita harus menyediakan waktu lagi khusus untuk mendengarkan saksi-saksi yang berhalangan dalam 2 sidang ini. Intinya yang kita dapat dari 2 saksi tadi adalah bukan palsu sekali lagi, tapi tidak tercatat. Itu saja. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mau sampaikan ya, sebenarnya ini gawat penegakan hukum ini seperti ini. Dengan pengalaman bahwa orang yang sudah ditahan terbukti atau tidak terbukti bersalah, banyak mempengaruhi putusan majelis hakim. Tetap dihukum. Terbukti benar atau salah tetap dihukum. Mempengaruhi penahanan yang mempengaruhi. Yang kedua pressure juga. Dan ketiga mungkin ada jual beli hukum. Itu yang kita hindari. Jangan sampai terjadi. Karena perkara ini terus terang bukan perkara biasa, bukan perkara normal.
rekayasa yang dititipkan oleh penyerobot, penganiaya, dan pencuri Ya. yang punya uang banyak. Ya. Ini tadi Dan kejadian ini dengan seperti ini itu bukan cuma Pak Budi ternyata yang ngalamin. Sebagai FKMTI, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, modus seperti inilah yang terjadi. Bisa kebayang nggak? Andaikan bagian dari keluarga kita punya girik tapi tidak tercatat, terus dibilang palsu. Oke? Iya. Jadi sekali lagi, Oke. tolong disebarluaskan. Pak Budi. Makasih Pak. Makasih, Semangat ya. Makasih Pak Jaksa. Makasih. Pak Yaya, apa sih dari hakim kok belum mengabulkan penangguhan dengan apalagi alasannya itu? Nah, itulah tadi yang saya tanyakan mengenai alasannya kenapa tidak dilakukan atau dikabulkan kita permohonan penangguhan seperti perkara-perkara yang lain. Padahal kita sudah menjamin. Pada lazimnya begitu ada yang penting tidak dikhawatirkan mempersulit persidangan, tidak mempersulit pemeriksaan, Tidak kabur. melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya. Bukan koruptor. Bukan koruptor, bukan Ya. bukan teroris. Nah, inilah yang saya pembunuh. Jadi pertanyaan saya bagi majelis hakim sudah tidak henti-hentinya saya setiap sidang saya minta penangguhan. Karena yang saya khawatirkan jangan sampai dengan penahanan yang sekian lama dikompensasikan dengan suatu beban majelis untuk memutus bebas ya secara murni. Ini yang saya khawatirkan. Ya. Nah, yang membahayakan ini kalau settingan memang dari penyidik, jaksa penuntut umum masuk berlanjut ke pengadilan. Ini yang bahaya. Dan saya teringat dengan pesan daripada almarhum Baharudin Lopa, teman diskusi saya, bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah. Itu. Ya. Tadi Ya. menjawab pertanyaan Pak Ade, alasannya apa? Kenapa masih ditahan-tahan? Kenapa masih Ya. dimasukin tahanan? Ya, itu yang membahayakan sekarang itu. Jadi ada gaya model merampas tanah orang itu yang penting ditahan dulu di belakang persoalan. Ya. Bergen ya Bang ya? Ya, itu yang bahaya. Negosiasi ya Bang ya? Nah, itu jual beli hukum namanya. Dan politik yang ada di Indonesia ini Iya. yang membahayakan negara kita Iya. ini. Nah, yang lucu, habis tanah-tanah ini dirampas oleh konglomerat pengembang utamanya ya, pengembang yang besar di Jakarta, di Sulawesi Selatan, di Medan, Kalimantan. Ya, kayak kemarin saya terus terang aset kereta api yang 7 hektar itu dirampok oleh pengembang, pengusaha besar di Medan, dan sempat kita kalahkan perkaranya, tapi masih sekarang dikuasai juga. Aneh negara ini. Iya. Dan ini pengembang ya? Iya. Kalah sama konglomerat. Oke. Ya. Ya, jadi kesimpulannya sekali lagi, ini bukan pemalsuan, tetapi tidak tercatat. Maladministrasi. Beda kelurahan ya? Iya, Ya, ini selain beda kriminalisasi kelurahan, sebenarnya. dan Beda tahun. Sebenarnya tidak ada persoalan di sini. Yang persoalannya pengembang itu ingin merampok, mencuri barangnya Pak Budi. Kalau tidak dikriminalisasi, tidak ditahan, maka terbongkarlah nanti kelakuannya, kejahatannya itu. Siapa-siapa yang terlibat, itu yang membahayakan nanti. Bang Yaya, Mbak Tio, ini soal BMJ kan awal mulanya muasal dari BMJ ya? Ya. Nah, perlu nggak saksi dari PT BMJ itu yang cuma 2 orang tinggal satu rumah itu Ya. milik tanah Ya. 10 hektar lebih itu? Ya, sebetulnya persoalan ini terjadi adalah pada tahun 2010. Ya, satu, harusnya direktur BMJ. SSA dulu yang dibawa ke sini. Direktur SSA adalah Pak Alex. Pak Alex itu yang harusnya hadir. Maaf, tadi saya sempat bocorin sedikit. Saya tanya sama Pak Jaksa gitu. Kok nggak ada gitu? Oh, di luar negeri. Oh, nggak masalah. Sekarang bisa online kan? Gitu. Tapi harusnya orang yang benar-benar ada pada saat itu.
dia memperkarakan kasus tahun 2010. Kenapa justru Pak Nono yang 2018 yang dihadirkan, bahkan nggak hadir juga gitu loh. Kenapa justru saksi pelapor yang dihadirkan, yang kemarin kita udah bisa dengar sama-sama, banyak nggak taunya daripada Peralat. taunya. Jadi saksi pelapor Gitu ini loh. jadi Peralat ya? Ya, jadi kembali ke BMJ Tidak tadi. mengerti apa-apa. Ya. Oke, silakan. Kembali yang ke BMJ tadi, sepengetahuan kami ya, lawyer, satu, PT BMJ ini kemarin kan ditunjukkan bahwa itu sudah berdiri dari tahun 82 katanya. Tapi saya akan cek lagi, karena dari data Kumham itu jelas tidak tahun 82 seperti yang 2008. Pak Yahya bilang, masa ibunya belum ada tapi dia udah bisa beli tanah, kan itu satu. Terus yang kedua, yang cukup mencurigakan bagi saya ya, PT BMJ itu hanya 2 loh, direktur sama komisaris. Itu alamat Ya, tersebut. dan dua-dua ini di alamat sama di Kampung Busi kalau nggak salah, Kembangan gitu. Utara. Dan setelah dia selesai jadi direktur, dia sekarang jadi tukang jual beli mobil bekas. Logika saya, dia bertransaksi dengan PT SSA yang nilainya saya hitung sekitar hampir 700 miliar lebih. Oh, seperti itu direktur dan komisarisnya, itu saja sih. Jadi sekali lagi, kalau intinya kita adalah kan garis besar ini adalah pemalsuan. Tapi dari informasi yang kita dapat adalah bukan pemalsuan, sama sekali bukan pemalsuan, karena tidak tercatat maladministrasi. Ini bukan informasi, fakta. Kalau pemalsuan pun bukan Pak Budi kan yang melakukan, Pak Budi beli kan? Iya, harusnya pembeli dong yang memalsukan, masa yang jual, yang penjual yang memalsukan, masa pembeli gitu. Tapi sekali lagi Tidak yang palsu. dengan carut marut sistem administrasi kecamatan dan kelurahan, bagaimana mungkin mengorbankan masyarakat dan pembeli yang beritikat baik seperti Pak Budi dan Bu Nurlela? Tolong masyarakat membantu, ya. Kalau sekarang si A yang korban, mungkin besok-besok keluarga kita. Jadi mulai sekarang kita harus berani tegas mengatakan bahwa mana yang maladministrasi jangan diputarbalikan menjadi pemalsuan. Itu saja. Terima kasih. Ada satu lagi Pak, sebutannya. Ada nggak keterlibatan mafia tanahnya? Pasti. Pasti. Ya sudah pasti mafia tanah. Sebenarnya ini mafia tanah yang punya peran membeli penyidik, membeli jaksa. Ya mudah-mudahan di majelis hakim tidak masuk juga. Yang saya khawatirkan ya mungkin majelis hakim bisa tidak kemasukan angin ya, tapi akan jadi beban psikologis menentukan atau memutus perkara ini tetap dinyatakan bersalah karena ditahan sekian lama untuk mengimbangi penahanan itu yang saya khawatirkan. Ya itu yang perlu diperjuangkan Pak. Ini yang harus diperjuangkan. Jadi sulit dibilang bebas murni tapi nanti. kalau jadi pertanyaan, memang pertanyaan berapa kali kita minta penangguhan. Ada apa? Itu yang jadi pertanyaan kepada majelis. Ada apa? Tapi abang udah tahu belum kasus mafia tanah ini kalau sekiranya mencurigakan, ada nggak inisialnya atau siapa namanya? Saya mau tahu. Ya ada nama PT-nya kan SSA itu. Bukan oknumnya. Oknumnya, wah saya ya A. Siapa tuh nama A-nya jelas? Yang jelas jadi kita Ya inisial kan minta inisial. enggak, kalau bisa namanya aja. Gini loh Pak, ini Pak, kita sebagai kuasa hukum hanya bisa menyebut PT SSA karena itulah yang menuduh Pak Budi dan Bu Nurlela membuat informasi palsu. Gitu. Ya kalau mau tahu sebenarnya siapa yang menduduki lahannya Pak Budi sekarang, itulah. Nah, di situ tahu, datang cover board set sana. Nah, itu sekarang berarti itulah karena dia klaim tanahnya Pak Budi 10.000 1 hektar, tapi yang dituduhkan palsu hanya 3.000 giriknya seluas 3.000. Nah, itu pun juga tidak ada palsu, semuanya sakok legal, clear and clean. Ya, cuma ya polisi yang memalsukan. Penyidik yang menyatakan itu. Saya berani nyatakan justru penyidik yang memalsukan karena barang legal dinyatakan palsu berarti dia memalsukan. Oke, cukup. Terima kasih banget. Ya, terima kasih. Terima kasih.